Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpah hidayahnya lah, limpah kemudahannya lah. Saya diberi kemudahan untuk mempresentasikan tugas psikologi olahraga, yaitu motivasi, pada malam ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dan yang telah mendahului kita di mana zaman penjajahan dan di mana saat ini kita diberi ketenangan dan keselamatan dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada hambanya karena perbuatan dan tingkah laku dengan cara hidup sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya untuk mempresentasikan tugas saya pada malam ini, saya atas nama Muhammad Gilang dengan NIM 1931040031 dari kelas A angkatan 2019. Oke, masuk materi motivasi olahragawan. Olahragawan yang memiliki motivasi yang tinggi akan memperlihatkan minat yang besar, perhatian yang penuh terhadap tugas-tugas latihan, memusatkan fisik dan psikis, tidak mengenal rasa bosan atau menyerah atau kalah, apalagi putus asa. Berbeda dengan olahragawan yang memiliki motivasi yang rendah. Olahragawan menunjukkan keengganan, cepat bosan, dan berusaha menghindar dari kegiatan pembelajaran atau latihan. Selanjutnya, kemauan latihan. Adanya kemauan latihan tersebut menunjukkan bahwa individu tersebut mempunyai motivasi untuk latihan. Definisi motivasi masih sering diperdebatkan. Berikut ini beberapa definisi motivasi, yaitu motivasi menurut Sikh de Gunarsa. Motivasi adalah kekuatan atau tenaga pendorong agar seseorang bertingkah laku. Motivasi menurut Taylor dan Wilson. Motivation in the inclination to pursue and persist in activities related to one's sport. Artinya, motivasi adalah kecenderungan untuk mengejar dan bertahan dalam aktivitas seseorang yang berhubungan dengan olahraga. Definisi menurut Gledhill Adam et al. Motivasi has been defined as the direction and intensity of your effort. Most definitions of motivation refer to having a drive to take part in some form of activity and to persisting in that activity. Artinya, motivasi didefinisikan sebagai arah dan intensitas usaha seseorang. Sebagian besar definisi motivasi mengacu pada dorongan untuk mengambil bagian dalam beberapa bentuk aktivitas dan bertahan dalam aktivitas tersebut. Motivasi menurut Yusuf Hidayat, yang menyatakan motivasi adalah proses keaktualisasi energi psikologi yang dapat menggerakkan seseorang untuk beraktivitas sekaligus menjamin keberlangsungan aktivitas tersebut dan juga menentukan arah aktivitas terhadap pencapaian tujuan. Teori hedonisme. Teori hedonisme yakni manusia akan memilih aktivitas yang menyebabkan perasaan gembira dan senang. Contohnya, seorang anak lebih memilih mengikuti olahraga bola basket daripada olahraga renang karena di olahraga bola basket dia merasa gembira dan senang karena banyak teman baru. Teori naluri, yaitu teori naluri menghubungkan perilaku atau semua aktivitas dengan sebagai naluri. Misalnya, naluri untuk mempertahankan diri. Contoh lain adalah pada masa kecil, anak-anak ingin mencoba berbagai macam olahraga. Semakin bertambahnya umur, si anak akan memilih olahraga yang paling dia sukai sesuai nalurinya. Teori kebudayaan menghubungkan
tingkah laku berdasarkan pola kebudayaan tempat berada. Contohnya, olahraga yang digemari masyarakat di pesisir pantai dan di pegunungan akan berbeda. Selanjutnya, teori prestasi. Teori yang mendorong individu yang berlomba dengan ukuran keunggulan. Contohnya, setiap olahragawan akan bersaing untuk menjadi yang terbaik supaya terpilih dalam tim untuk mengikuti pertandingan. Motivasi menurut Husdarta. Motivasi adalah energi psikologis yang bersifat abstrak dan refleksi kekuatan interaksi antara kognisi, pengalaman, dan kebutuhan. Motivasi tersebut mengacu pada faktor dan proses yang mendorong seseorang untuk bereaksi atau tidak bereaksi dalam sebagai situasi. Alhamdulillah. Itulah hasil presentasi saya pada malam ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia yang tak sempurna, yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Jika ada kata-kata saya yang berkenan dalam hati yang mendengarkan presentasi saya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih sempurnanya presentasi saya pada malam ini saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruhu wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.